Bayangkan ini, dua orang berdiri di depan pintu yang sama. Satu adalah orang kaya, satu lagi orang miskin. Keduanya melihat dunia yang sama, krisis yang sama, harga barang yang sama, dan kesempatan yang sama. Namun, anehnya, hasil hidup mereka sangat berbeda. Yang satu semakin kaya, yang lain semakin terjebak dalam lingkaran utang dan kesulitan. Kenapa bisa begitu? Inilah misteri besar yang jarang dibicarakan, bukan tentang berapa banyak uang yang ada di tangan kita, tetapi bagaimana kita memandang uang, ekonomi, dan peluang di depan mata. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat ke depannya. Orang kaya dan orang miskin bisa berjalan di jalan yang sama, tapi yang mereka lihat benar-benar berbeda. Orang miskin biasanya melihat masalah. Saat harga naik, yang muncul adalah keluhan. Aduh, makin susah hidup. Ketika ada krisis, pikirannya penuh kecemasan. Bagaimana caranya bertahan hari ini? Ketika ada kesempatan investasi atau bisnis, responsnya, berisiko, saya takut rugi. Sementara orang kaya, justru melihat hal yang berbeda. Saat harga naik, mereka berpikir, siapa yang untung dari kenaikan harga ini? Dan bagaimana saya bisa ikut bagian? Ketika ada krisis, bukannya panik, mereka justru mencari peluang. Bagi mereka, krisis adalah momen emas untuk membeli aset murah, membangun bisnis baru, atau mengambil posisi yang orang lain tinggalkan. Mereka sadar, uang bukan tujuan akhir, melainkan alat. Alat untuk menciptakan leverage, alat untuk menggerakkan orang lain, alat untuk menumbuhkan peluang yang berlipat. Inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Cara pandang, mindset, pola pikir, itu yang membedakan. Kerja keras saja tidak cukup. Buktinya, jutaan orang bekerja keras setiap hari, namun hidup mereka tetap pas-pasan. Kenapa? Karena yang mereka lakukan hanyalah bertukar waktu dengan uang. Dan waktu manusia terbatas. Sementara orang kaya, mereka membeli waktu orang lain, membangun sistem, dan menggerakkan uang agar bekerja untuk mereka. Pernahkah kamu merasa lelah bekerja tanpa henti, tapi hasilnya tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup? Itu karena kita sering terjebak pada cara pandang yang salah. Kita terlalu fokus pada bertahan hari ini, hingga lupa menanam untuk masa depan. Orang miskin berpikir, bagaimana caranya makan hari ini? Orang kaya berpikir, bagaimana caranya agar aset saya memberi makan untuk saya, bahkan ketika saya tidur? Dan lebih dalam lagi, orang miskin cenderung melihat uang sebagai tujuan akhir. Punya uang bahagia. Tidak punya uang menderita. Sementara orang kaya, mereka melihat uang hanya sebagai alat. Alat untuk membeli kebebasan, waktu, kesempatan, bahkan pengaruh. Mereka sadar, uang hanyalah kertas. Nilainya lahir dari kepercayaan, dari aliran, dari sistem yang lebih besar. Itulah kenapa mereka tidak takut kehilangan, karena mereka tahu, uang bisa datang kembali, selama mereka menguasai sistem berpikirnya. Lalu, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari? Apakah kita ditakdirkan untuk selalu kalah kalau lahir dari keluarga miskin? Tidak. Bedanya bukan pada berapa besar warisan yang kita dapat, tetapi bagaimana kita mengasah pola pikir menghadapi ekonomi. Dan kabar baiknya, pola pikir bisa dipelajari, bisa dilatih, bisa diubah. Di titik ini, mari kita gali lebih dalam perbedaan yang nyata, bagaimana orang kaya dan orang miskin melihat pekerjaan, uang, dan krisis. Dan yang lebih penting, solusi apa yang bisa kita jalankan hari ini untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena kalau tidak dimulai dari sekarang, kita hanya akan jadi korban dari sistem yang sudah ada. Mari kita lihat dulu soal pekerjaan. Orang miskin biasanya melihat pekerjaan sebagai satu-satunya sumber pendapatan. Mereka rela bekerja dari pagi sampai malam, demi gaji bulanan. Kalau ada lembur, diterima. Kalau ada kerja tambahan, diambil. Kenapa? Karena mereka berpikir, semakin banyak waktu bekerja, semakin besar uang yang didapat. Namun ada batasnya. Tubuh kita tidak bisa dipaksa tanpa henti.
Dan pada akhirnya, gaji tetap tidak cukup mengejar harga yang terus naik. Sementara orang kaya, mereka tidak hanya melihat pekerjaan. Mereka melihat pekerjaan sebagai batu loncatan. Mereka memanfaatkan pekerjaan untuk belajar skill baru, membangun jaringan, dan mencari kesempatan untuk membuka usaha atau investasi. Mereka sadar, gaji bukan tujuan akhir. Gaji hanya bahan bakar awal untuk menciptakan aliran uang baru yang bisa berjalan sendiri. Itulah mengapa orang kaya lebih fokus membangun aset, bukan sekadar mengumpulkan uang. Sekarang soal krisis. Orang miskin melihat krisis sebagai bencana. Harga naik, kebutuhan melonjak, peluang kerja menurun. Mereka panik, takut, dan merasa tidak berdaya. Sebaliknya, orang kaya justru melihat krisis sebagai kesempatan. Ketika semua orang menjual aset karena butuh uang, orang kaya membeli dengan harga murah. Ketika bisnis kecil tumbang, orang kaya masuk dan menguasai pasar. Mereka tidak melihat krisis sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari peluang besar. Di sini kita bisa belajar sesuatu yang sangat penting. Ekonomi itu tidak adil. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bergerak. Sistem ini memang lebih berpihak pada mereka yang paham cara bermainnya. Pertanyaannya, maukah kita belajar, atau terus jadi korban? Jadi, apa solusinya untuk kita, yang mungkin tidak lahir kaya, tapi ingin keluar dari lingkaran hidup yang sempit? Pertama, ubah cara pandang. Berhenti melihat uang sebagai tujuan akhir. Mulailah melihatnya sebagai alat. Alat untuk membeli pengetahuan, alat untuk menciptakan aset, alat untuk melahirkan peluang. Kedua, investasi pada diri sendiri. Belajar skill yang bisa memberikan leverage, digital, komunikasi, finansial, bisnis. Skill ini yang nantinya bisa membedakan kita dari orang lain. Skill adalah aset yang tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang, dan bisa melahirkan uang berulang kali. Ketiga, mulailah berpikir jangka panjang. Jangan habiskan semua uang untuk konsumsi hari ini. Sisihkan, walau kecil, untuk membangun sesuatu di masa depan. Entah itu tabungan, investasi, atau modal usaha kecil. Konsistensi lebih penting daripada jumlah awal. Keempat, ubah reaksi terhadap krisis. Saat harga naik, jangan hanya panik. Tanyakan, peluang apa yang muncul? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya mulai? Bahkan di masa sulit, selalu ada ruang untuk tumbuh. Dan terakhir, berani mengambil langkah. Banyak orang tahu teori, tapi takut mencoba. Padahal perbedaan orang sukses dan orang gagal seringkali hanya satu, keberanian memulai. Jadi mulai hari ini, bukalah mata. Lihat ekonomi bukan hanya dari sisi keluhan, tapi dari sisi peluang. Belajarlah berpikir seperti orang kaya, bahkan sebelum kamu benar-benar punya banyak uang. Karena yang menentukan bukan saldo di rekeningmu, melainkan pola pikir di kepalamu. Ingat, orang miskin melihat masalah, orang kaya melihat peluang. Pertanyaannya, apa yang kamu pilih untuk lihat? Karena masa depanmu ditentukan dari jawaban itu. Jika kamu merasa video ini membuka perspektif baru, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan tentu saja, subscribe channel ini. Karena di sini kita akan terus membongkar rahasia ekonomi yang jarang dibicarakan, dan bagaimana kita bisa bertahan, bahkan menang, di tengah sistem yang keras ini.